ini Mas, ini kira cukup membingungkan juga Mas Heri. Ketika kita bicara nih, kalau Mas Heri tadi bilang, ini ya sebaiknya diselesaikan di pengadilan gitu ya, di meja hijau. Tapi ketika kita bicara ini kan tindak pidana ya Mas yang masuk ini, harus ranah pidana, harus ada tersangkakah, terdakwakah sehingga menjadi beban pembuktian itu yang dibawa ke persidangan? Ya tentu ujung dari suatu perbuatan pidana kan ada yang bertanggung jawab Pak. Ya, siapa yang kemudian coba memasukkan betul. gitu? Sepakat. Karena kalau kita lihat laporan dari, kalau nggak salah saya namanya TPPUA ya, yang melaporkan Pak Jokowi di Bareskrim, itu kan menggunakan dalil pasal 263, 264 yang berkaitan dengan memalsukan entah surat atau dokumen gitu ya. Tapi dalam konteks tadi di 263, 264 itu kan ada dua hal Mbak, membuat surat palsu dan memalsukan surat. Membuat surat palsu memang dari awal tidak pernah ada surat itu, kemudian dibuat. Berarti ini dari awal sudah palsu. Atau memalsukan surat, dia bisa menambah atau mengurangi isinya. Nah ini juga bagian dari konteks tersebut. Nah masalahnya penekanannya yang mana? Apakah membuat surat palsu atau memasukkan surat? Kalau iya siapa saja yang kemudian dilaporkan dalam kasus ini? Karena penting dalam kasus Bang Roy Suryo ini kan rentang waktu di antara dikeluarkannya atau diterbitkannya ijazah Pak Jokowi katakanlah tahun 85, itu kan berarti kalau mau ditarik ke belakang dengan hukum kausalitas sebab akibat, banyak orang yang diduga ini Mbak, patut diduga kalau memang ini naik ke perkara pidana. Apakah kejadiannya dari tahun 80 sudah dibuat ijazahnya atau pada saat ijazah itu dikeluarkan, atau memang ada keterlibatan juga setelah dari tahun 85. Nah, ini kan juga harus di periodisasinya harus diperhatikan. Yang paling mungkin memang rentang waktu antara masuknya Pak Jokowi dengan dikeluarkannya ijazah tadi. Berarti kalau kita persempit mungkin kalau masuk kuliahnya 80 sampai 85. Ini asumsinya Pak Jokowi betul-betul menempuh pendidikan di UGM. Maka kalau memang ini mengerucut pada kebenaran material, itu kan yang dicari. Bahwa misalnya ya tadi mereka yang terlibat dengan Pak Jokowi dalam kehidupan sosial, misalnya apakah sebagai teman-teman kos ataupun teman kuliah, ataupun adakah bukti-bukti pendukung lain, misalnya kalau kita kan dulu kalau wisuda itu ada dapat buku wisuda, ya apakah ada tercatat di sana juga, itu juga sebenarnya bisa dalam konteks membuktikan juga bisa dilakukan. Tapi tentunya dalam hal ini kalau memang Roy Suryo dan kawan-kawan ini percaya bahwa memang ada katakanlah pemalsuan surat tadi, maka kan ada pihak-pihak yang mungkin terlibat. Tidak mungkin hanya satu orang misalnya, maka ada pasal 55 di sana. Nah ini yang menurut saya perlu untuk ditegaskan, siapa kira-kira orang yang patut diduga tadi dalam konteks. Dan itu ranah kepolisian, Mas Heri? Saya rasa penetapan terdakwanya itu tadi? Tersangkanya tadi tersangkanya? Tentunya ini bagian dari kerja investigasi kan, penyidikan untuk menemukan siapa tersangkanya. Karena asumsinya kan membuat surat palsu dalam satu institusi yang resmi, yang formal itu kan rasa-rasanya tidak mungkin dilakukan seorang diri. Kalau memang itu terbukti berarti dugaannya ada orang dalam yang terlibat. Nah pertanyaan besarnya siapa orang dalam yang terlibat tadi? Nah itu yang perlu untuk dikumpulkan narasinya, dalilnya, kemudian bukti-buktinya sehingga mengkerucut pada nama-nama yang dimaksudkan nantinya dan di ujungnya akan ditetapkan menjadi tersangka. Karena bisa saja dalam suatu proses penyidikan tidak langsung diketemui nama tersangkanya Mbak, harus dicari, digali dulu. Sehingga pertanyaan misalnya ketika seorang menjadi ahli pidana dalam persidangan adalah apakah boleh dalam penyidikan itu nama tersangkanya dimunculkan di ujung, tidak di awal, tidak di tengah, atau memang harus di awal sudah ada nama tersangkanya. Ini kan satu proses, kalau kita membaca dari proses penegakan hukumnya penyidik, pasti penyidik tidak akan memilih harus ditetapkan di awal. Karena itu akan menjadi beban yang berat bagi penyidik untuk melakukan hal itu, dan sangat mungkin ini melanggar keyakinan mereka tentang asas legalitas, mencederai asas legalitas bagi prinsip mereka bahwa tidak ada satu orang pun yang dapat lepas dari jeratan hukum. Ketika memang dia letakkan dari awal dan dia salah, berarti kan proses ini jadi salah terus nih dari belakang. Jadi sehingga potensi untuk menetapkan tersangka itu dalam ranah prakteknya bisa dipahami di ujungnya pun masih Mas Heri, bisa, menarik nih potensi penetapan tersangka. Siapa kemudian kira-kira pihak yang bisa atau berpotensi ditetapkan